ayah saya bilang, kamu dulu pernah bilang katanya mau mondok. Tapi pas waktu beliau bilang begitu, saya ingat-ingat, kayaknya saya nggak ngomong begitu deh kayaknya. Saya juga kadang kalau saya ingat-ingat, saya itu dasar fotografi tidak ada. Saya masih ingat ucapannya Bapak Mufid itu, senior saya. Ini kamera, kalau kamu bisa moto, hasilnya bagus, kamu bangun tidur, sudah ada DSLR di samping kamu. Begitu juga fotografer. Fotografer yang paling berkesan adalah ketika mengabadikan momen-momen pormasaya ini. Nggih nyun sewu, kayak Almaghfurlah Bayi Idris dulu waktu menerima kedatangan Almaghfurlah Habib Mundir yang viral beliau nyun sewu mboten sandalan. Iya. Itu saya yang ngambil gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast Syar'i Santuy, siaran podcast persembahan Lembaga Ittihadul Mubalighin bersama saya Muhammad Yusuf sebagai host, dan saya akan memandu Anda semua untuk menuju narasumber kita yang bisa dibilang masih muda, bukan masih muda, bisa dibilang tua tapi ya belum tua, cukup muda tentunya. Tapi pengalaman beliau ini alhamdulillah cukup tinggi. Beliau ini adalah salah satu dosen Mahat Ali Lirboyo. Beliau adalah Bapak Khalilur Rahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Untuk menanyakan kabar di hari ini tuh udah nggak basa-basi lagi Pak ya, karena masih pandemi seperti ini. Masih pandemi. Terima kasih Pak telah hadir di sini, telah mau untuk cangkrukan bareng saya. Siap. Ternyata pemirsa, selain dari Bapak Khalil ini, selain menjadi dosen Mahat Ali, beliau ini juga pintar mengotak-atik kamera. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Mungkin bisa diceritakan dari anu aja Pak, dari masa kecil Bapak dulu gitu. Dari masa kecil. Kok bisa mondok ke sini? Kecilnya kecil dari rumah apa dari awal penciptaannya? Enggak. Dari rumah Pak. Oh dari rumah ya. Baik. Namun sebelum saya jawab ya, saya juga berterima kasih kepada LIM Production yang telah memberi kesempatan yang awalnya menurut saya salah undang mungkin karena saya orang di belakang kamera seringnya, sekarang dituntut untuk di depan kamera. Ini masih groginya belum selesai. Untuk terima kasih yang berikutnya adalah untuk guru-guru saya, mustaik-mustaik saya dan masyayikh-masyayikh kita, karena seandainya saya tidak mesantren khususnya di Lirboyo ini, saya hanya mungkin pikirannya agama itu putarannya hanya sholat, puasa, zakat. Ternyata lebih dari itu, agama lebih dari itu. Jadi saya terima kasih. Awal mulanya itu sewaktu saya SD tamat 2000 tepatnya 2000, lulus antara meneruskan ke jenjang sekolah menengah pertama atau lanjut pondok. Kemudian ayah saya bilang, kamu dulu pernah bilang katanya mau mondok. Tapi pas waktu beliau bilang begitu, saya ingat-ingat, kayaknya saya nggak ngomong begitu deh kayaknya. Tapi yes, akhirnya saya manut. Terus ayah saya ke pondok sini dulu, lihat-lihat dulu, tanya-tanya, baru beliau pulang. Dan 2001 pertengahan, lewat bulan Maulid kalau istilah sekarang, saya masuk SP. Waktu itu kalau 2001, saya kelahiran 88, waktu itu berarti sekitar 13 tahun ya kayaknya. Jadi masuk SP. Karena arahannya waktu itu masih belum jelas dan
aturan masuk sesuai kapasitas tidak seketat sekarang, akhirnya saya masuklah SP2. Padahal kemampuan saya nol, jadi dari Benar-benar nol. nol SD negeri tanpa ada embel-embel TPA, TPQ itu tidak ada. Terus akhirnya ya saya masuk aja. Saya kaget loh kok pelajarannya nggak ada yang bahasa Latin. Jadi pelajarannya itu bahasa Arab semua. Mulai dari Jurmiyah, Tuhfatul Atfal, Sulam Taufik, dan lain-lain di SP2 waktu itu. Saya kaget jadi. Padahal bayangan saya itu waktu di SD dulu kan yang paling saya takut itu matematika. Kenapa Pak takut matematika? Saya milih dipukul aja daripada belajar matematika itu asli. Cuman entah karena memang kelemahannya saya di situ atau mungkin saya yang usahanya kurang, tapi kayaknya saya yang belajarnya kurang. Akhirnya di pesantren karena tidak ada matematika, saya sempat gembira dulu. Wah, ini saya keluar Gak ada dari matematika. keluar dari fobia saya gitu. Nggak usah Ternyata di mana pesantren itu Arab semua gitu loh. Kayaknya nol saya nol. Jadi hanya hadir di sekolah, kemudian akhirnya di kamar di privat juga sama senior saya, lalu sampai di tahap ketika akhir tahun ujian ternyata nilai saya nggak ngangkat. Akhirnya masuk kelas Awal tahunnya seharusnya sehari. kelas 4. Iya. SPD Dadiah 2 ketika awal tahun seharusnya 4. Saya malah kelas 3. Oh turun. Turun malah. Untung masih belum ada ke Blitar Pak. Untung masih belum ada cabang Blitar. Kalau ada cabang Blitar mungkin saya langsung diarahkan ke sana mungkin. Dan saya ketika tahu diterima kelas 3, saya enggak masalah, maksudnya tidak mau tes ulang dan sebagainya, enggak. Jadi ya jalan aja. Dan di situ saya mulai dari nol. Jadi nulis pegon. Kalau nulis Arabnya sudah bawaan dari saya ngaji musola di rumah saya. Apa sekolah madrasah gitu Pak di rumah? Kayak TPA tapi lebih ke arah musola ngaji biasa. Oh gitu. Kalau TPA TPK kan lebih ke arah ada anunya apa kayak badan hukumnya gitu. Tapi kalau itu enggak ada, memang swadaya masyarakat musola kayak biasanya. Jadi setelah kelas 3 naik udah mulai terang benderang gitu. Oh, ternyata begini. Apa itu akidah 50? Sudah mulai itu. Sholatnya udah bisa bacanya. Bisa, sudah Bukan mulai hanya gerakan. Kalau di rumah kan cuma ikut aja. Jadi kalau pas waktu di kelas 3 itu sudah mulai luar biasa itu. Maksudnya efeknya ke saya itu luar biasa. Ya, kira-kira seperti itu. Akhirnya naik ke kelas 4 udah mulai ada itu apa tasrif. Dan naiklah. Itu belum ada. Jadi dari kelas 3 sampai kelas 4 nggak ada satupun yang nyantol ke saya itu. Beneran yang penting berangkat sekolah. Ya berangkat gitu. aja. Berangkat aja, asli berangkat aja. Kelas 5 pertengahan saya mulai ada penasaran tentang teman-teman yang ketika berargumen, bermusyawarah dan membaca, waktu itu masih muskup ya. Ketika membaca ibarat itu bacaannya bagus, setelah saya lihat ternyata nggak ada harokatnya itu. Tulisan. Bisa, Nah, itu. Ini aneh ini bagi saya. Hanya dari suka mendengarkan itu timbul ini caranya gimana? Akhirnya saya diarahkan oleh Roy Isam dan mustaik saya. Setelah itu sedikit-sedikit dilatih. Pertama dikarokati dulu. Setelah dikarokati, sebelum besok waktu sekolah atau musyawarahnya argumen adu musyawarah gitu ya, itu lalar dulu. Jadi ketika berargumen, ketika membaca ibaratnya itu, i'rabnya benar semua, itu marem. Jadi, kayak ada kebanggaan tersendiri. Padahal menurut orang lain biasa ya. Itu biasa. Tapi waktu itu saya memang
apa namanya, keras banget usaha, keras banget. Nah sampai ke kelas 6 alhamdulillah sudah mulai lancar lah, walaupun saya tetap mengarokati itu. Tapi sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa. Dan disokong juga dengan kata senior saya lagi, kalau kamu pengen cepet bisa baca kitab, ngaji sebanyak-banyaknya. Bener, saya ngaji itu. Hampir waktu kelas 6 itu setelah musyawarah saya ngaji. Berarti jam 4 sore ngaji, jam 9 ngaji lagi, jam 11 malam ngaji. Subhanallah, ngaji terus Pak. Ngaji terus karena mungkin sebagian orang motivasinya salah. Karena ngaji itu karena untuk mutolaah menambah pengetahuan. Tapi saya ngajinya itu karena arahan senior saya, kalau kamu ingin cepat bisa baca kosongan, ngaji yang banyak. Ngumpulin makna yang banyak. Ngumpulin makna yang banyak gitu Pak. Dan sampai itu terakhir saya ngaji itu di sanawiyah apa 2 sanawi gitu. Itu sudah mulai karena sudah terbiasa dan juga beberapa kesibukan yang ya menjelang dewasa gitu. Akhirnya agak mungkin ngajinya jadi 2 kitab. Jadi seperti itu. Itu kan jenengan kesini itu dari nol sekali ya Pak. Nol, tidak ada bekal pernah di MI, MTS nggak ada. Awal mula mengenal media itu gimana ceritanya Pak? Jadi pemirsa, beliau ini setiap kali ada acara apapun di Lirboyo, beliau itu hanya selalu ada di balik lensa gitu. Itu gimana Pak ceritanya? Kan lulusan SD. Nah, tiba-tiba kesini bisa pegang kamera besar. Apa aja dipegang. Cuman begini ya. Saya juga kadang kalau saya ingat-ingat saya itu dasar fotografi enggak ada. Enggak ada. Tapi entah kenapa kalau menurut teman-teman saya katanya hasil foto saya itu bagus. Saya kira itu relatif sih. Kalau hasil foto saya dilihat oleh orang fotografer yang memang bersertifikat, mungkin itu jauh dari kata bagus. Tapi tolak ukurnya kata teman saya di fotografi yang banyak aliran itu, kalau punya sampean ini fotografi dokumentasi biasa. Jadi nggak ada artistiknya gitu katanya, nggak ada bokeh-bokehnya itu nggak ada kata. Sing penting jepret-jepret. Sing penting jepret. Saya lebih ke momen. Kalau saya lebih ke momen. Itu awal mulanya kapan Pak? Awal mulanya itu waktu tamatan, setiap tim itu kan punya garapan sendiri-sendiri. Kalau saya di tim memori, tim yang memang menyusun buku memori tamatan untuk alamat-alamat dan data tamatan saat itu. Kemudian saya dipasrai untuk ngisi galeri dari halaman memori itu. Dulu ada 2 metode. Minta ke kantor pondok untuk foto-fotonya, dan yang keduanya ambil sendiri. Akhirnya saya waktu pulang liburan bawa kamera digital sendiri, waktu digital belum DSLR, digital. Ambil dari rumah. Ambil dari rumah waktu liburan. Waktu itu belum ada aturan kamera nggak boleh. Kalau elektroniknya nggak boleh ada. Cuman kalau untuk spesifik kamera belum ada. Belum ada. Ataupun mungkin itu sudah ada, tapi saya yang bandel. Mungkin loh ya. Mungkin. Jadi Tapi aman-aman aja kan? aman-aman aja. Alhamdulillah aman-aman aja. Kemudian saya pakailah kamera digital itu. Di setiap ada acara, nyempetin ngambil. Ada kunjungan habaib atau tamu-tamu pondok, terus acara pondok seperti manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dulu, itu saya juga ambil sendiri. Akhirnya saya pasang di tamat. Lah, tamat itu ini yang menarik. Kerasnya dulu senior itu mendidik juniornya itu dulu begini. Setelah tamat, saya membuka amplop khidmah itu, ternyata saya keputusannya khidmah di sekretariatan. Langsung ke sekretariatan. Langsung sekretariatan. Mungkin karena di tim memori saya sering ngetik,
akhirnya mungkin masuk sekretariatan. Di sekretariatan itu saya langsung, asalnya kamera digital yang harganya mungkin 600-700 ribu Zaman itu, di Pak. zaman itu di 2011. 2011 masih gaya-gaya Evercross itu. Kamera digital biasa. Saya dulu kamera digital biasa. Kemudian saya langsung dikasih kamera digital, tetap kamera digital cuman seatasnya. Spek di atasnya. Spek di atasnya. Oh, di sini nggak boleh sebut merek ya? Iya. Nggak boleh. Masih ya? belum ada sponsor, Pak. Belum Masih ada kosong. sponsor. Aduh, saya hampir keceplosan nanti. Saya pakailah itu. Karena itu kamera memang sudah saya penasaran. Wah, saya kalau nanti tamat saya masuk sekretariatan pegang kamera itu. Saya udah incer itu, ternyata dikasih sama ini. Katanya kamu bisa moto. Dikasih apa minta itu, Pak? Dikasih. Maksudnya Apa dikasih nyindir untuk dulu, Pak? Enggak, kalau dulu kan anak baru nggak boleh. Oh, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Berarti langsung manut gitu. Jadi itulah dikasih. Ayo kamu moto. Nah ini yang paling membekas. Terima kasih untuk Bapak Mufid yang sekarang lim medianya Jepara, itu senior saya. Saya masih ingat ucapannya Bapak Mufid itu, senior saya. Ini kamera, kalau kamu bisa moto, hasilnya bagus, kamu bangun tidur, sudah ada DSLR di samping kamu. Saya waktu itu mungkin guyon. Jadi saya moto-moto biasa aja, lama. Tiba-tiba di suatu hari itu bangun, ya ada DSLR. Masih Baru. di kardusnya. DSLR pertama kali. DSLR pertama pondok itu. Dan sampai sekarang belum rusak, masih berfungsi. Udah berapa tahun, Pak? 10 Ya dari 2011 ya. 10 tahunan lebih. Dan yang paling banyak menghasilkan itu di situ. Akhirnya, nah ini ternyata kan beda kamera digital sama DSLR itu. Saya bilang ke senior saya itu, Pak, saya belum bisa kalau yang model begini. Jawaban kedua yang mancap ke saya, tuh internet ada di situ. Oh, udah ada internet, Pak? Sudah, di kantor sudah. Oh, sudah. Itu ada internet di situ. Belajar sendiri. Jadi kalau dulu itu keras banget begitu. Jadi kalau Anda tidak bergerak sendiri atau tidak ada dorongan dari dalam untuk belajar, ya emang nggak bisa. Jadi harus ada dorongan. Jadi akhirnya terus saya bilang, Pak, ini umpama saya biar lanyah itu apa sih? Biar cepet gitu. Biar cepet belajarnya atau bisanya, boleh nggak saya bawa keluar gitu? Oh silakan, asal bukan waktu acara pondok. Hanya hunting itu. Hunting di sekitar pondok. Sekitar pondok, bukan hunting. Kirain keluar. Bukan terus kemana gitu, enggak. Ya tetap sekitar pondok sajalah. Itu momen paling berharga waktu motret apa gitu, Pak? Mungkin ada kenangan yang pas paling berharga. Waktu hunting dah. Iya, waktu hunting atau waktu acara mungkin. Yang menurut Bapak paling ini hasil jepretan saya paling bagus gitu mungkin. Kalau kamu tanya paling bagus ke orang yang moto, kalau saya bagus semua. Mungkin yang paling berkesan memiliki arti. Yang paling berkesan adalah saat foto mas saya. Paling berkesan itu. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh fotografer, enggak yang lain. Kalau untuk sama seperti sampean tanya, yang paling berkesan kepada sopir penderek kiai sama adalah saat ketika dia mendampingi kiai. Begitu juga fotografer. Fotografer yang paling berkesan adalah ketika mengabadikan momen-momen porma saya ini. Entah acara keluarganya, entah acara pondoknya. Dan juga kayak Nyun Sewu, kayak Al-Maghfurlah Bayi Idris dulu waktu menerima kedatangan Al-Maghfurlah Habib Mundir yang viral beliau Nyun Sewu, mboten sandalan. Iya. Itu saya yang ngambil gambarnya. Kan miring kan itu. Ya. Itu kan awal-awal ya, biasalah miring lah. Waktu awal-awal motor. Nah, waktu awal-awal dapat DSLR itu. Masalah figur idola, Pak, ada?
Figur idola yang membuat dalam apa Anda ini? itu bisa belajar terus masalah kamera dari nol. Mungkin ada yang memotivasi dari figur idola, saya ingin menjadi seperti fotografer itu, mungkin Oh, dari segi fotografer dulu itunya. mungkin ya. Kalau figur idola yang sangat mempengaruhi, saya kira nggak ada. Cuman kalau motivasi ada. Motivasinya adalah saya kan belum bisa ngasih apapun kepada guru-guru saya. Mau ngasih harta, mau ilmu ya nggak ternilai. Mau dibayar berapapun nggak bisa. Mau ngasih pengabdian, saya bisanya cuma waktu itu bisanya ya moto doang. Akhirnya kata mustahik saya dulu, kalau sudah khidmah itu ya motivasi utamanya memberikan yang terbaik gitu aja. Harus beri yang terbaik karena apa yang diberikan oleh Mas Ayah pada kita itu jauh lebih baik. Maka kita harus berusaha memberi yang terbaik. Saya kira itu sih. Jenengan jadi TDP itu bisa dikatakan lama sekali Pak, nggak bosen apa gitu Pak? Kalau bosan enggak, lelah iya. Lelah ya. Tapi jenengan sudah berkeluarga Pak ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Makanya sekarang saya ya tenang aja. Kalau 2 tahun dulu mungkin. Masih takut nggak laku atau gimana? Nah, kalau takut gak laku enggak. Karena saya yakin laku. Kenapa yakin laku? Karena ada beberapa orang yang memang usianya di atas saya dan di pondok ini masih semangat untuk khidmah. Dari usia dan semangat khidmahnya itu tergambar dia itu memang yakin, punya keyakinan itu untuk urusan jodoh, rezeki itu memang Memang sudah. ada keyakinan di Lah situ. itu. Makanya saya melihat orang-orang yang seperti itu, saya juga termotivasi. Wong beliau-beliau saja itu nggak ada kekhawatiran. Kok saya mau khawatir ya, malu sama yang lebih sepuh. Saya dengar-dengar Bapak itu pernah sekolah fotografer. Itu sekolah atau gimana Pak? Yang katanya sampai ke Bandung gitu. Kalau di Bandung itu bukan fotografer, Oh apa ya? tapi pelatihan instruktur. Oh, Pelatihan instruktur. Nah, di Bandung itu saya juga tahunya kan utusan pondok salaf. Dikiranya mungkin ya urusan doa, urusan tahlil gitu ya. Dan saya memang tidak mau mencopot atribut saya ya. Kopiah seperti ya kopiah. kopiah, Ya, enggak. sarung. Kalau celana mungkin bisa lah, kalau celana. Tapi kalau kopiah kayaknya agak sulit nyopot di situ. Nah, itu di acara di Bandung itu selalu ketika doa atau gimana, walaupun tidak ditunjuk, itu yang saya ditunjuk untuk doa itu pas di Bekasinya kalau nggak salah. Kalau yang di Bandung itu bukan fotografi tapi pelatihan instruktur untuk komputer, untuk komputer. Jadi Oh, seperti itu. jadi pelatihannya hanya untuk komputer saja. Untuk komputer saja, jadi instruktur. Tapi itu dapat lisensi Pak ya? Lisensinya sudah habis 2019 kemarin. Akhirnya saya ditawari lagi, aduh yang lain aja lah. Jadi seperti itu. Biar ada regenerasinya gitu. Biar ada regenerasinya. Kalau di tim dokumentasi yang sampean maksud TDP itu, sebenarnya tim dokumentasi awalnya dokumentasi itu di sekretariatan. Cuman karena pondok itu punya program bahwasannya sekretaris yang sekian tugasnya banyak dan kadang dokumentasinya tidak kopen, nah ini mau coba dipisah. 2013 itu tim dok terbentuk pertama. Ya, kasihnya Bapak Ahlis Fakih tahun pertama, tahun keduanya Bapak Rojab Samudra, tahun ketiganya itu saya lupa. Kayaknya Bapak Yusuf kalau nggak salah. Baru tahun keempatnya itu saya. Sampai 2020 kemarin. Itu saya. Oh berarti TDP itu adanya masih
2013. 2013. Kira udah dari dulu gitu, Pak. Nah, kalau dulu dokumentasi di sekretariat. Mungkin ada pesan buat kita yang masih muda-muda ini, Pak. Yang masih muda harus semangat. Kemudian Jangan mikirin jodoh. nggak boleh, masih anak-anak, masih muda nggak boleh mikir jodoh. Maksudnya nggak boleh itu nanti ada waktunya. Nanti ada, Pak. Nanti ada waktunya. Karena ya kalau mikir jodoh sebelum usianya ya mungkin bisa mengganggu prestasinya nanti. Jadi begitu. Kalau dari saya pengalaman pribadi itu, satu, explore semua kemampuannya di pesantren. Karena ketika sampean sudah liburan, ketika di luar pesantren itu sudah tidak sempat. Karena rata-rata jatuhnya rekreasi. Main gitu loh. Tapi kalau di pesantren semua hal dilarang kecuali menuntut ilmu, nah itu explore semua. Kalau kamu passionnya di basuh, silakan di basuh. Kalau kamu passionnya di Organisasi, Pak. organisasi, silahkan kulik semua itu asal muasalnya. Kalau di katakanlah urusan, kalau kerennya bahasanya arsitektur, roan itu ya, silahkan. Itu juga banyak teman-teman saya yang sukses di rumah seperti itu. Nah itu eksplor semua. Karena di pesantren ada jangka waktu. Jangan sampai jangka waktu yang dalam tanda kutip sebentar, walaupun misalkan sampai MA selesai, itu sebentar, sampean baru tahu kekurangannya. Lebih baik mengetahui kekurangan diri di dalam pesantren sehingga cepat nyusuli menambalnya daripada sudah tamat baru sadar kekurangannya banyak. Karena kekurangan yang akan ditambal di luar pesantren ketika sudah di masyarakat itu sulit sekali. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir sekali ini, Pak. Kenapa dari banyaknya anime Bapak itu suka anime Naruto? Dan Bapak itu paling suka terhadap klan Uchiha. Sampai di kalangan pondok itu Bapak terkenal adalah salah satu klan Uchiha yang selamat gara-gara mondok. Itu kenapa, Pak? Itu apa ya namanya? Saya waktu lihat Naruto itu ya hanya lihat aja pertama. Belum ada kayak terus filosofisnya gitu, belum ada. Cuman makin kesini kenapa saya kok jatuhnya ke Uchiha? Itu enggak di Sasuke-nya loh ya. Kalau Sasuke-nya kan ya begitulah. Terlalu keren. Terlalu keren. Saya kan pas-pasan. Kalau saya ngacanya di Itachinya. Oh, di Itachinya. Itachinya itu rela, dalam tanda kutip, rela menghabisi klannya karena untuk menyelamatkan negaranya. Jadi antara bela negara dan bela keluarga, untuk membela negara, kalaupun harus menghabisi keluarga, ya kayaknya dia pilih bela negara dan jadi buron itu. Jadi bela negara dengan caranya sendiri. Kira-kira seperti itu. Pengorbanannya untuk negara. Pengorbanannya, gitu ya. Benar. Ya, Pak, terima kasih telah mau menghadiri kami di sini, mau bertamu. Saya juga terima kasih. Aslinya saya gugup duduk sini, soalnya yang duduk di kursi ini orang-orang hebat semua. Berarti jenengan sekarang termasuk yang hebat loh, Pak, menurut Enggak Pak. juga. Enggak juga. Yes, terima kasih. Baik, pemirsa, mungkin cukup sekian perbincangan kita bersama Bapak Holil. Mungkin di lain waktu kita bisa mengundang beliau lagi, kita kepoin lagi kehidupannya. Share video ini ke teman-teman kalian semua biar semakin banyak yang tahu bahwasanya nggak usah mikirin jodoh gitu. Benar. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi kalau masih dalam proses belajar itu nggak usah mikirin jodoh dulu ya. Nggak usah mengganggu. Nggak usah. Baik, saya Muhammad Yusuf dan segala kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.